Ketika kejahatan tidak diterima sebagai kejahatan, ngakunya benar saja, maka biasanya akan melahirkan kejahatan baru. Begitulah yang terjadi dengan Gregorius Ronald Tanur. Pria 30 tahun itu didakwa membunuh pacarnya, Dini Sera Afrianti, usai berkaraoke bersama. Dini yang berusia 29 tahun itu dengan sengaja dilindas mobil yang dikemudikan Ronald hingga terseret beberapa meter. Namun karena keinginan untuk tidak dipenjara, ia melalui kuasa hukum dan ibunya menyuap para hakim. Berhasil sih, hakim menyatakan tidak bersalah dan membebaskan Ronald dari segala tuntutan. Namun, dolar yang dibagikan kuasa hukumnya tidak mampu memasung semua hati nurani anak bangsa ini. Komisi yudisial yang mencium kejanggalan keputusan itu bergerak. Kejaksaan juga bergerak melakukan upaya kasasi dan mengungkap kasus suap. Hasilnya Ronald tetap harus dipenjara. Bahkan kini para hakim dan ibunya juga terancam di penjara. Berawal dari pengungkapan kasus suap Hakim PN Surabaya ini, Kejaksaan Agung membongkar kasus yang lebih besar, yakni mafia peradilan yang melibatkan uang triliunan rupiah. Kemana sajakah aliran dolar Ronald Tanur? Bagaimana pula ibu kandung Ronald yang bernama Meriska Wijaya kini ikut mengenakan rompi pink kejaksaan dan borgol di tangannya? Akankah sang ayah Edward Tanur yang merupakan anggota DPR itu juga akan berompi pink? Lantas, bagaimana dengan kasus mafia peradilan yang melibatkan uang triliunan rupiah itu? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita kupas satu persatu. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Atas perbuatannya menganiaya Dini Sera Afrianti yang merupakan pacarnya sendiri hingga meninggal, Ronald Tanur pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi pada tanggal 5 Oktober 2023. Ia lalu menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam persidangan, jaksa menuntut agar Ronald dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah. Namun dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Erin Tuah Damanik, Hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo menyatakan bahwa Ronald tidak terbukti bersalah dan memerintahkan Ronald dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Jelas itu putusan pengadilan yang janggal. Bagaimana bisa seorang yang melakukan pembunuhan kemudian divonis bebas? Atas kejanggalan itulah Komisi Yudisial melakukan investigasi. Hasilnya investigasi itu menunjukkan bahwa para hakim yang mengadili Ronald Tanur telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Pertama, karena ketiga hakim itu membacakan fakta hukum berbeda dalam sidang dengan fakta yang tercantum dalam salinan putusan. Kedua, hakim membacakan unsur pasal dakwaan yang berbeda dalam persidangan dengan pertimbangan hukum di salinan putusan. Yang ketiga, hakim membacakan pertimbangan hukum penyebab kematian Dini Sera Afrianti berbeda dengan hasil visum. Keempat, hakim dalam sidang pembacaan putusan tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung,
atau memberikan penilaian terkait barang bukti berupa CCTV di area parkir basement, padahal di rekaman CCTV itu jelas tergambar penyebab kematian dini. Atas dasar itulah, Komisi Yudisial merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar ketiga hakim disanksi berat dan diberhentikan. Mahkamah Agung yang memprosesi kasasi yang diajukan kejaksaan lalu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menghukum Ronald Tanur dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Kejaksaan yang juga mencium kejanggalan putusan itu juga melakukan penyelidikan. Benar saja, ketiga hakim dan bahkan Kepala Pengadilan Negeri Surabaya secara meyakinkan diduga telah menerima suap. Bagaimanakah perbuatan suap menyuap itu terjadi? Adalah kuasa hukum Ronald yang bernama Rilsa Rahmat yang menjadi pemeran utamanya. Awalnya, Meriska Wijaya yang merupakan ibu kandung Ronald menghubungi Lisa agar bisa menjadi kuasa hukum Ronald. Pada tanggal 5 Oktober 2023, Lisa bertemu dengan Meriska di Cafe Excelso Mer Surabaya dan membahas peristiwa yang dialami Ronald Tanur. Sehari setelahnya, pada tanggal 6 Oktober 2023, Meriska kembali bertemu dengan Lisa di kantornya Jalan Kendal Sari Raya nomor 51-52 Surabaya. Dalam pertemuan itu, Lisa menyampaikan kepada Meriska ada pembiayaan dalam pengurusan perkara. Lisa juga meyakinkan Meriska untuk menyiapkan sejumlah uang agar oknum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur. Tentu saja Meriska menyetujuinya. Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers menyatakan bahwa pada Maret 2024, Lisa kemudian menghubungi mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar agar bisa dipertemukan dengan Kepala Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono. Tujuan Lisa bertemu dengan Rudi adalah agar bisa memilih hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2024, Zarof melalui pesan WhatsApp menghubungi Rudi dan menyampaikan bahwa Lisa akan menemui Rudi di PN Surabaya. Pada hari yang sama, Lisa kemudian ke PN Surabaya untuk bertemu Rudi. Sesampainya di PN Surabaya, Lisa langsung diterima Rudi di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Lisa meminta dan memastikan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Rudi menjawab, hakim yang dipilih adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindiong. Setelah bertemu dengan Rudi, Lisa menemui Erin Tuah Damanik di lantai 5 Gedung Peradilan Negeri Surabaya. Lisa menyampaikan ke Erin Tuah bahwa dia mengetahui nama tersangka Erin Tuah, Heru, dan Mangapul sebagai hakim untuk kasus Ronald karena sudah bertemu dengan Rudi. Beberapa waktu kemudian, setelah itu pertemuan lanjutan antara Lisa dan Rudi pun digelar lagi. Lisa meminta agar Erin Tuah Damanik ditetapkan sebagai ketua majelis hakim, sedangkan Mangapul dan Heru sebagai hakim anggota. Kemudian, Rudi bertemu dengan Erin Tuah dan membicarakan soal ketua majelis hakim pada 5 Maret 2024. Rudi menyampaikan bahwa Erin Tuahlah yang akan menjadi ketua majelis hakim. Lei, Anda saya tunjuk sebagai ketua majelis, anggotanya Mangapul dan Heru atas permintaan Lisa. Begitu yang disampaikan Rudi kepada Erin Tuah sambil menepuk pundak Erin Tuah. Surat penetapan susunan majelis hakim pun keluar pada 5 Maret 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Surabaya atas nama Rudi sebagai Ketua PN Surabaya. Padahal pelimpahan perkara dilakukan sejak 22 Februari 2024.
Artinya, sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan, 12 hari kemudian baru ada penunjukan majelis hakim yang tangani Ronald Tanur. Selanjutnya, pada 1 Juni 2024, Lisa menyerahkan uang senilai 140.000 dolar Singapura kepada Erin Tuah Damanik di sebuah kedai donat di Bandara Ahmad Yani Semarang. 2 pekan kemudian, Erin Tuah membagikan uang tersebut kepada Mangapul dan Heru Hanindyo di ruang kerja Mangapul. Erin Tuah Damanik mendapatkan uang sebesar 38.000 dolar Singapura, 36.000 dolar Singapura untuk Mangapul, dan sebesar 36.000 dolar Singapura untuk Heru Hanindyo. Sisanya 20.000 dolar Singapura untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan 10.000 dolar Singapura untuk Siswanto selaku panitera sidang. Berikutnya pada tanggal 29 Juni 2024, Lisa Rahmat kembali menemui Erin Tuah Damanik di Bandara Ahmad Yani Semarang dan menyerahkan uang sebesar 48.000 dolar Singapura. Selain itu, tim kejaksaan saat menggeledah rumah Lisa di Surabaya menemukan amplop putih dengan tulisan telah diambil 43.000 dikirim kepada Pak Rudi PN Surabaya untuk memilih hakim. Sidang perkara pembunuhan dini dengan terdakwa Ronald Tanur pun berjalan dengan lancar. Erin Tuah kemudian merumuskan redaksional untuk putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur, lalu sempat direvisi oleh Heru Hanindyo. Putusan dibacakan dan benar saja, Ronald Tanur dibebaskan. Dalam pengurusan perkara ini, Lisa telah mengeluarkan uang sebesar 3,5 miliar rupiah, sebanyak 1,5 miliar rupiah uang berasal dari Meriska dan 2 miliar rupiah uang milik Lisa sebagai talangan yang kemudian akan ditagihkan ke Meriska. Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik, Hakim Mangapul, Hakim Heru Hanindyo, dan Kepala PN Surabaya Rudi Suparmono telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Status mereka sebagai hakim juga telah diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Saat menggeledah rumah Rudi Suparmono yang berada di Jakarta dan Palembang, Kejaksaan menemukan uang sebanyak kurang lebih 21 miliar rupiah dengan perincian 1,7 miliar pecahan rupiah, 388.000 dolar Amerika, dan 1,99 juta dolar Singapura. Dengan banyaknya temuan uang ini, Kejaksaan juga akan mendalaminya lagi asal uang tersebut karena uang yang ditemukan jauh lebih banyak dari yang disetorkan Lisa. Selain para hakim tersebut, Kejaksaan juga sudah menangkap Meriska Wijaya, Lisa Rahmat, dan Zarof Rikar. Kejaksaan Agung juga membuka peluang untuk memeriksa ayah Ronald Tanur, Edward Tanur, atas dugaan kasus suap vonis bebas perkara yang menjerat putranya. Karena kasus ini, Edward statusnya kini telah dinonaktifkan oleh DPP PKB, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai anggota partai. Pemeriksaan terhadap Edward akan dilakukan karena Edward mengetahui kalau istrinya Meriska Wijaya melakukan suap kepada Hakim PN Surabaya. Selain terhadap Edward, Kejaksaan juga akan mendalami keterlibatan Siswanto yang bertugas sebagai panitera karena berdasarkan keterangan saksi, ia menerima uang sebanyak 10.000 dolar Singapura. Selain di perkara suap tersebut, Lisa Rahmat dan Zarof Rikar yang merupakan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemufakatan jahat pada penanganan perkara Ronald Tanur di tingkat kasasi.
Zaroff dalam kasus ini diduga berperan sebagai maklar kasus. Namun, setelah melakukan penggeledahan di rumah Zaroff, kejaksaan menemukan barang bukti lain untuk kasus ini. Zaroff sepertinya tidak hanya berperan sebagai maklar untuk kasus ini, namun juga untuk kasus-kasus lainnya. Bisa jadi, dia akan menjadi pintu terbongkarnya mafia peradilan. Betapa tidak, kejaksaan menemukan uang sebanyak 920 miliar rupiah dan emas batangan sebanyak 51 kilogram di rumah Zaroff saat penggeledahan. Dengan keterangan beberapa kasus besar di masing-masing barang bukti tersebut. Siap-siap saja. Semoga kejaksaan istiqomah membongkarnya. Khusus untuk mafia peradilan yang disangkakan kepada Zaroff akan dikupas di episode berikutnya di channel YouTube Prime Crimes. Begitulah kejahatan, jika ditutupi akan melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya.